Cuaca hari itu panas luar biasa. Tapi Pak Juki, duda tua 50 tahun, tetap nekat narik becak. Asmanya kambuh, perut keroncongan. Tapi tak ada uang untuk makan, apalagi berobat. Iya, Juki adalah duda yang hidup hanya dengan dua anaknya, Fitri kelas 6 dan Nurul kelas 3. Seharian penuh, si Juki tidak mendapatkan penumpang seorang pun. Becaknya kosong, dompetnya juga kosong, hatinya makin sedih. Dia termenung sambil membayangkan anaknya di rumah yang belum makan dari kemarin. Menjelang sore, langit mendung. Pak Juki tergopoh-gopoh mengayuh becak karena hujan deras. Dia pun memutuskan untuk menepi di sebuah rumah kosong dekat kuburan untuk berteduh. Tiba-tiba dari samping muncul sosok laki-laki berwajah horor. Pria horor itu pun menatap Juki. Juki pun kaget setengah mati sampai nyebut, Astagfirullahaladzim. Laki-laki berwajah horor itu pun melotot ke arah Juki. Suaranya serak dan juga berat. Kenapa kamu kaget? Kamu pikir kamu perlu melihat setan? Si Juki pun mundur sambil menggeleng pelan. Suasana makin horor saat hujan, angin dan bau busuk makin kuat. Si Juki pun berdiri di pojokan teras sambil memegangi perutnya yang terus berbunyi. Dan suara gemeretak giginya yang menahan dingin. Laki-laki berwajah horor itu pun menggerutu sambil sesekali menepuk-nepuk bajunya. Woi, kenapa perutmu bunyi terus? Emang kamu perlu makan berapa abad? Juki yang merasa malu pun hanya bisa tersenyum kecut. Sambil masih memegangi perutnya, mereka terus ngobrol sambil berdiri di teras. Hujan deras, maghrib, dan aroma busuk bikin bulu kuduk si Juki makin meremah. Tiba-tiba, laki-laki horor itu pun bicara. Emang ongkos naik becak ke kampung sebelah berapa duit? Sambil menelan ludah, Juki pun menjawab ongkosnya 30.000. Laki-laki berwajah horor itu pun bertanya lagi. Buset, mahal amat. Nih 10.000 kalau boleh, ayo anterin aku. Sambil berpikir, si Juki pun mengangguk setuju. Dia pasrah saja. Pikirnya, uang 10.000 bisa dibelikan 2 nasi bungkus untuk 2 anaknya di rumah. Setelah keduanya menyetujui kesepakatan harga, akhirnya pria wajah horor itu pun naik ke atas becak. Becak pun melaju di tengah derasnya hujan. Jalanan licin gelap hanya ditemani suara roda berdecit. Namun tak lama Juki merasa mulai aneh. Setiap kayuhan terasa berat, napasnya tersengal, dadanya terasa sesak, becaknya seperti tertimpa batu segede rumah. Akhirnya pria wajah horor itu pun mendengus kesal. Minggir. Sini biar aku yang membawa becakmu. Aku lihat nyawamu sudah di ujung kanduk. Sini biar aku yang ngayuh. Tapi sebelum Juki sempat menolak, pria itu benar-benar duduk di sedel, mulai mengayuh becaknya sendiri. Roda pun berputar kencang, membawa mereka menembus jalanan gelap hingga berhenti di depan sebuah pemakaman tua. Di sana, pria berwajah horor itu pun turun begitu saja. Sudah sampai, nih bayaranmu. Ujarnya sambil menyodorkan uang beberapa lembar ratusan ribuan yang basah kuyup. Mata Juki langsung melotot kaget setengah mati. Juki menolak karena dia tidak memiliki kembalian. Lalu pria itu pun menyeringai marah. Sudah, ambil saja buat kasih makan anakmu. Wajahmu itu aura gelap, sudah sana cepat pulang. Juki terharu bercampur bingung. Ia menunduk mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu memutar becaknya hendak pulang. Namun, saat baru mengayuh beberapa meter, sesuatu membuatnya menoleh ke belakang. Dan disitulah matanya hampir copot. Tepat di dekat nisan, berdiri sesosok pocong setinggi pohon kelapa. Meringis menatap tajam ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Juki pun langsung ngegas becaknya tanpa rem, kabur ketakutan. Juki langsung mengeluarkan jurus genjutsunya, segera mengayuh becak sekencang-kencangnya. Hingga akhirnya dia pun tiba di sebuah warung nasi padang yang berada tidak jauh dari kampungnya. Lalu dia pun membeli beberapa potong ayam goreng dan juga telur kesukaan anak-anaknya. Setelah itu dia bergegas untuk pulang. Sampai di rumah, anaknya pun menyambutnya dengan sukacita dan pada malam itu akhirnya Juki dan 2 anaknya bisa menikmati makan malam yang lezat. Dengan perasaan bahagia, Juki pun berucap syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan melalui pocong yang ditemuinya hari ini.